The Phantom of the Opera, karya Gaston Leroux. Bab 1. Apakah itu si hantu? Malam itu, Monsieur Debienne dan Poligny, para manajer opera, menggelar pesta jamuan terakhir yang menandai masa pensiun mereka. Tiba-tiba ruang ganti La Sorelli, salah seorang penari utama, diserbu 6 wanita muda anggota kelompok balet yang baru saja kembali dari panggung setelah menarikan Polioket. Mereka masuk dengan wajah bingung, sebagian terdengar mengeluarkan tawa terpaksa, dan yang lain memekik takut. Sorelli yang sedang ingin sendirian agar bisa sekali lagi berlatih mengucapkan pidato yang ia siapkan bagi para manajer itu, menatap marah ke kerumunan yang begitu ribut dan gempar ini. Zame, gadis yang memiliki ujung hidung agak lancip ke atas, mata sebiru bunga forget-me-not, pipi yang kemerahan bagai mawar, serta leher dan bahu yang seputih bunga lili, kemudian memberi penjelasan dengan suara gemetar. Si hantu! Lalu ia mengunci pintu. Untuk ukuran ruangan biasa, ruang ganti Sorelli telah diatur sedemikian rupa sehingga memiliki aura elegan. Perabotan di dalamnya terdiri atas 1 cermin besar yang ramping, sofa, meja rias, serta 2 lemari kecil. Di dindingnya bergantung beberapa ukiran, benda-benda peninggalan sang ibu yang pernah mencicipi zaman keemasan opera tua, de Rue Peluche, serta lukisan-lukisan Vestri, Gardel, Dupont, dan Bigottini. Meski begitu, ruang ganti itu layaknya istana bagi para anggota corps de ballet yang menempati ruang ganti biasa saja, tempat mereka menghabiskan waktu bernyanyi, bertengkar, mengganggu para penata kostum dan penata rambut, serta saling mentraktir bergelas-gelas cassis, bir atau bahkan rum, sampai bel penanda giliran tampil dibunyikan. Sorelli perempuan yang begitu percaya tahyul. Ia merinding ketika mendengar Zame menyinggung soal si hantu dan menyebut gadis itu si mungil konyol. Tetapi karena ia yang lebih dulu percaya hantu, khususnya hantu opera, di antara gadis-gadis itu, ia segera bertanya lebih jauh. Apakah kau melihatnya? Sejelas aku melihatmu sekarang. Jawab Zame yang masih gemetaran kakinya, lalu mengempaskan diri ke kursi sambil mengerang. Pada saat itulah Ziri, gadis dengan warna mata sekelam buah plam, rambut sehitam tinta dengan kulit agak gelap yang membungkus tubuh kurusnya, menambahkan, "Kalau itu si hantu, wajahnya jelek sekali." "Oh, benar!" teriak para penari balet itu serempak. Lalu mereka semua ribut, bicara pada saat yang sama. Si hantu muncul di hadapan mereka dalam rupa seorang pria bersetelan resmi yang tiba-tiba berdiri di lorong, menghalangi jalan mereka tanpa diketahui dari mana asalnya. Seakan-akan ia langsung muncul menembus tembok. "Hah," kata salah satu dari gadis-gadis itu yang tampaknya masih cukup tenang dan bisa berpikir logis. "Kalian melihat hantu itu di mana-mana." Dan itu memang benar. Selama beberapa bulan, tak ada hal lain yang menjadi bahan pembicaraan di opera, kecuali hantu dengan setelan resmi itu. Hantu yang berkeliaran dalam gedung ini dari tingkat paling atas hingga paling bawah, yang bagaikan bayangan dan tak pernah berbicara dengan siapapun, serta langsung menghilang begitu terlihat, tanpa ada seorang pun yang tahu bagaimana serta kemana perginya. Seperti layaknya hantu sungguhan, ia berjalan tanpa suara. Orang-orang pada awalnya hanya tertawa dan mengolok-olok hantu yang berdandan bagai orang terhormat atau seorang penggali kubur itu. Tapi legenda tentang hantu itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang begitu bombastis di antara anggota corps de ballet. Gadis-gadis itu mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan si makhluk gaib. Dan mereka yang tertawa paling keras bukan berarti tidak takut terhadapnya. Ketika hantu itu tidak muncul, ia seakan mengkhianati keberadaannya atau segala hal yang dianggap sebagai perbuatannya, baik yang lucu. Sample complete.
Ready to continue?